Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Fibriani Nasution dengan NIM 240306047 dari Fakultas Pertanian, Program Studi Peternakan, Universitas Sumatera Utara dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Fidianasari, SPT MPIPM, dengan mata kuliah Biokimia. Baik, di sini saya akan menjelaskan metabolisme protein. Yang pertama yaitu proses reaksi transaminasi. Proses reaksi transaminasi adalah reaksi perpindahan gugus amino dari satu asam amino ke asam delta keto, menghasilkan asam amino baru dan asam delta keto baru. Proses reaksi transaminasi ini penting dalam metabolisme nitrogen dan sintesis asam amino non-esensial. Bahan bakunya terdiri dari asam amino berupa misalnya glutamat. Kedua ada asam delta keto, misalnya delta keto glutarat. Enzim yang berperan yaitu transaminase, ALT, AST, pyridoxal fosfat atau vitamin B6. Produk yang dihasilkan berupa asam amino baru, misalnya alanin atau aspartat. Yang kedua ada asam delta keto baru, misalnya pirufat atau oksaloasetat. Yang kedua ada proses reaksi deaminasi oksidatif dan deaminasi non-oksidatif. Deaminasi oksidatif yaitu menghilangkan gugus amino dari asam amino secara langsung dengan menggunakan oksidasi, menghasilkan amonia atau NH3 dan asam delta keto. Bahan bakunya terdiri dari asam amino, terutama glutamat. Enzim yang berperan berupa glutamat dehidrogenase, NAD+, atau NADP+. Produk yang dihasilkan berupa amonia atau NH3 delta keto glutarat. Yang kedua ada deaminasi non-oksidatif, yaitu reaksi pelepasan gugus amino dari asam amino sebagai amonia atau NH3 tanpa melibatkan NAD+ atau NADP+. Bahan bakunya yaitu asam amino spesifik, misalnya serin atau treonin. Enzim yang berperan berupa dehidratase, contohnya serin dehidratase. Produk yang dihasilkan yaitu amonia atau NH3. Proses berupa antara pirufat atau delta keto buritat. Yang ketiga ada proses sintesis urea atau siklus urea. Yaitu siklus biokimia yang mengubah amonia atau NH3 yang bersifat toksik menjadi urea yang lebih mudah diekskresikan melalui urin. Siklus ini terjadi terutama pada hati. Bahan bakunya terdiri dari amonia atau NH3, karbon dioksida atau CO2, aspartat, dan ATP. Enzim-enzim yang penting berupa karbamoil fosfat sintetase 1. Yang kedua ada ornitin transkarbamilase. Yang ketiga ada arginonosuksinat sintetase. Yang keempat ada argininosuksinat liase. Yang terakhir ada arginase. Produk yang dihasilkan berupa urea yang dibuang melewati urin. Kemudian ada fumarat yang masuk kembali ke dalam siklus Krebs. Yang keempat ada sintesis asam amino. Sintesis asam amino terjadi melalui beberapa jalur tergantung jenis asam aminonya. Umumnya dari prekursor metabolik seperti pirufat, oksaloasetat, atau delta keto glutarat. Bahan bakunya ini bervariasi tergantung jenisnya. Yang pertama ada delta keto glutarat untuk glutamat, glutamin, dan prolin. Yang kedua ada oksaloasetat berupa untuk aspartat dan asparagin. Kemudian yang ketiga ada 3-fosfogliserat untuk serin, glisin, dan sistein.
Enzim yang berperan ini beragam tergantung jalur sintetisnya. Contohnya glutamat dehidrogenase. Yang kedua ada asparagin sintetase. Yang ketiga ada serin hidroksimetil transferase. Berupa produk yang dihasilkan yaitu asam amino non esensial seperti glutamat, asparagin, dan serin. Yang kelima ada sintesis heme. Proses pembentukan heme, gugus prostetik yang penting dalam hemoglobin dan mioglobin. Heme berperan dalam meningkatkan dan mengangkut oksigen. Bahan bakunya yaitu succinyl CoA. Yang kedua ada glisin. Yang ketiga ada Fe2+ atau besiferose. Enzim utamanya yaitu ada ALA sintetase. Yang kedua ada ALA dehidratase. Yang ketiga ada perfobilinogen deaminase. Yang keempat ada uroporfirinogen 3 sintase. Yang kelima ada ferrokelatase, yaitu memasukkan Fe2 ke protoporfirin 9. Produk yang dihasilkan berupa produk yang dihasilkan yaitu heme atau Fe protoporfirin 9. Oke, sekian mungkin dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.